Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala berkat bagi kehidupan kami hingga saat ini, Tuhan, sangat melimpah untuk kami bisa nikmati dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, tahun 2026 sudah berlalu hampir 3 pekan. Tentu banyak hal-hal yang kita lalui. Apakah kita sebagai manusia yang sudah menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau hidup sebagai manusia duniawi yang mengandalkan segala kemegahan dunia ini? Dalam perikop kita hari ini, kita diingatkan bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa untuk menjadi hamba Kristus pun ia tidak layak. Dan sekalipun Yesus sudah mengatakan bahwa Yohanes adalah nabi terbesar, maka sesungguhnya orang sebesar Yohanes itu pun merasa tidak layak untuk menjadi hamba Kristus. Apalagi kita yang sekarang ini harus mengesampingkan kesombongan diri kita, sehingga kita dapat mampu melayani Kristus. Dan apabila kita benar-benar sanggup memahami siapa Kristus, maka rasa kesombongan dan rasa diri penting itu akan lenyap dalam diri kita. Bila hidup kita saat ini merasa belum baik-baik saja, belum dalam hidup kebenaran Tuhan, maka hendaknya kita kembali introspeksi diri. Lakukan pertobatan waktu demi waktu, karena hidup dalam Tuhan perlu pertobatan waktu demi waktu. Tuhan Yesus menginginkan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Dia. Dan Tuhan Yesus hanya menginginkan diri kita untuk melayani Ia. Namun apakah kita sudah layak untuk melayani Kristus Yesus? Apakah ego dan kesombongan diri kita masih menjadi penghalang untuk kita tunduk pada perintah Tuhan sebagai hamba Kristus? Mari saudaraku, kita introspeksi diri kita. Mari kita melihat kembali hal-hal apa yang sudah kita lakukan. Tuhan tidak membutuhkan kemegahan hidup kita. Tuhan tidak memerlukan benda materi kita. Namun yang Tuhan perlukan adalah keberserahan diri kita pada pelayanan akan Kristus. Dari hal tersebut kita akan diuji, apakah kita layak menjadi hamba Kristus, atau bahkan kita hamba yang membangkang pada Kristus. Semoga kita adalah pribadi yang sungguh mau melayani Kristus dari hati yang tulus, dengan kebenaran untuk datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hendaknya kami boleh mencontoh seorang Yohanes Pembaptis, yang sungguh pun orang sudah menganggap ia menjadi orang besar, namun dari pengakuan dirinya ia tidak pantas di hadapan Tuhan. Maka biarlah kami juga pun Tuhan dalam hidup ini hendaknya mau menyadari diri kami sebenarnya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang bertahta dan berkuasa atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi hamba yang setia, hamba yang taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami, dan biarlah kami mampu hidup sebagai hamba yang taat pada perintah Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk hidup tulus, hidup mau merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan seutuhnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus sertai dan pimpin selalu perjalanan bangsa kami. Pimpin ke arah yang lebih baik.
Biarlah Tuhan buat perubahan kesejahteraan yang membaik hari demi hari. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan dan beri penghasilan bagi setiap keluarga di Indonesia ini, supaya ya Bapa, perekonomian bangsa kami boleh semakin membaik. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, biar dapat sungguh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Kiranya Tuhan bantu supaya dapat semuanya berjalan dengan baik dan selesai hingga pada waktunya boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang berkati dan sertai gereja Tuhan. Jadikan gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling tolong-menolong dalam melayani Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang bantu setiap proses yang dilalui, supaya pengurusan perizinan gereja Tuhan boleh selesai. Dan biarlah gereja Tuhan pada akhirnya boleh berdiri dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang senantiasa memberkati dan lindungi keluarga kami. Jadikan keluarga kami selalu menjadi keluarga yang membawa berkat dan damai sejahtera bagi banyak orang. Menyatakan Tuhan senantiasa sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan, juga berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Biarlah kami hidup di jalan yang Tuhan kehendaki dan senantiasa hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.